Ibu akan melaksanakan supervisi akademik. Iya, Bu. Ya. Oh, sehat sekarang ya? Alhamdulillah. Baiklah Bu Retri. Dalam penilaian percakapan coaching, yaitu kita harus mempunyai paradigma berpikir coaching, ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira Ibu Retri, coaching yang Ibu laksanakan sekarang, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Tetapi di sini Bu, saya memilih itu mendengarkan secara aktif gitu. Mendengarkan secara aktif. Dalam mendengarkan secara aktif ini berarti Ibu fokus ya apa yang disampaikan oleh coach masalahnya, kemudian Ibu juga mendengarkan solusi apa yang akan diutarakan oleh si coach. Ya, tentu saya akan mendengarkan dengan penuh apa yang permasalahan yang akan disampaikan dan apa solusi yang akan diberikan nanti. Ya. Dalam hal ini juga untuk melaksanakan coaching tersebut kita harus mempunyai alur tirta ya. Iya. Yang pertama apa itu kira-kira Ibu? Alur tirta itu kan ada yang namanya, tentu yang pertama kita akan menentukan dari dulu tujuan. Ya, tujuan. Ya. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Ya. Dan yang ketiga kita akan menentukan rencana aksi. Dan yang keempat tentu ada yang namanya tanggung jawab gitu. Jadi di dalam alur tirta itu yang akan saya tanyakan kepada coach saya nanti dulu ya. Jadi kita harus tujuan dari si coach, tentang permasalahan yang disampaikan nantinya. Kemudian Ibu sebagai coachnya akan mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach. Yang keempat itu dengan rasa tanggung jawab, Ibu ya. Semoga supervisi akademik dan semoga coaching yang Ibu laksanakan nantinya berjalan dengan aman dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin insya Allah. Terima kasih Bu Retri. Iya. Assalamualaikum Bu Retri. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Dewi, bagaimana kabarnya sekarang Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Berarti Bu Dewi bagaimana keadaan sehat kan? Alhamdulillah keadaan saat ini sehat. Selesai mengajar ini Bu. Nah ya, sengaja nampaknya Bu Dewi menemui saya. Apakah ada permasalahan yang mengganjal atau ada semacam permasalahan yang ingin disampaikan? Ya ini Bu, dalam proses pembelajaran saya kan guru bahasa asing dan guru satu-satunya di sekolah. Untuk curhat itu agak kesulitan pada siapa mau bercerita. Mungkin ya tepatnya memang pada kepala sekolah saya bercerita bahwasannya saya dalam proses pembelajaran kan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa saya. Ada menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. Yang kesulitan yang paling saya temui ini kesulitan pada saat berbicara, berkomunikasi. Saya sudah banyak coba bawa teman-teman, mungkin orang asli Jepang udah saya bawa Bu. Habis itu Zoom dengan orang Jepang gitu. Tetapi yang akan berbicara itu paling 1 atau 2 orang dan itu aja siswanya. Iya, saya berharap ada peningkatan motivasi dari siswa saya. Oke Bu Dewi, saya sangat senang sekali ada di antara guru kita yang ingin menyampaikan kendala atau rintangan yang sedang dihadapinya di sekolah. Saya sangat senang karena Bu Dewi telah menyampaikan keluh kesah yang dihadapi selama ini. Sepengetahuan saya, Bu Dewi adalah seorang guru bahasa Jepang walaupun bahasa saya tentu harus memiliki 4 kompetensi yang telah disampaikan tadi. Sementara kalau kita lihat dari siswa kita kurangnya mungkin kemauan atau juga minat di dalam berbicara ya gitu kan.
Artinya dia kurangnya keterampilannya untuk berbicara di dalam bahasa Jepang ini, sementara sehari-harinya kalau kita lihat dia lebih menggunakan bahasa yang ada di lingkungannya atau bahasa Minangnya ya, atau ada juga yang berbahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya seorang siswa itu lebih menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau setidaknya di dalam pembelajarannya untuk mencoba atau mempraktekkan langsung bahasanya, jadi lebih cepat begitu dimengerti oleh siswa. Kira-kira menurut Bu Dewi, tentu Bu Dewi sudah tahu apa kendala yang dihadapi selama ini, bagaimana dengan siswa Bu Dewi di dalam kelas gitu kan. Jadi menurut pemikiran Bu Dewi ini kan sudah paham dengan kondisi siswa, apa yang akan Bu Dewi terapkan untuk selanjutnya dengan siswa kita supaya dia lebih paham atau lebih bisa untuk menggunakan bahasa Jepang dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya nih Bu, saya sudah coba berpikir seperti yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi yang harus saya kembangkan kepada siswa saya, harus secara berkomunikasi. Awalnya di kelas saya sudah mencoba Bu, mereka saling berbagi, berganti peran seperti itu ya Bu ya. Ada bermain peran, kadang saya coba membuat video mungkin seperti itu Bu. Namun usaha-usaha tersebut mungkin saya berharap banyak ya Bu, tapi kan tidak semuanya bisa, karena kita juga harus memikirkan apakah satu kelas itu 36 itu memang akan semuanya mampu seperti yang saya harapkan. Saya rasa tidak. Mungkin saya punya perkembangan ada dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4. Saya berharapnya seperti itu. Kadang-kadang cara pikir saya mungkin ya Bu ya, harus semua apa yang saya sampaikan kepada siswa itu, siswa bisa semua seperti itu. Jadi agak mindset saya mungkin yang perlu saya robah sedikit. Sekurang-kurangnya mereka dengan mampu berbicara dengan bermain peran, walaupun peran itu dibuatkan skenario, itu kan sudah kemampuan berbicara. Kalau maksud saya, dia bisa percaya ketika ada orang asing dia sudah bisa berbicara dalam bahasa Jepang itu. Tapi setelah Ibu sampaikan tadi, kan ada juga bakat dan minat siswa ini tidak sama seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin pertama saya coba ubah sedikit mindset bahwasanya tidak semua siswa saya harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Setelah itu saya juga bisa berdiferensiasi ya, siswa saya kan ada yang bisa berkomunikasi, ada yang bisa, kadang kalau untuk menulis bagus-bagus tulisannya Bu, walaupun tidak berbicara. Jadi saya ingat kita pernah bahas tentang diferensiasi itu ya Bu, jadi tidak semua siswa itu punya kompetensi yang sama. Jadi mungkin itu yang akan saya apakan Bu, biar mereka lebih banyak bermain perannya itu, atau perannya nanti saya bebaskan, atau perannya saya carikan seperti itu Bu. Mudah-mudahan cara saya ini bisa lebih meningkatkan kemampuan siswa saya sesuai dengan bakat dan minatnya. Mungkin kita garis bawahi bakat dan minat. Iya, ya. Saya sangat senang sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Ada semacam solusi bagi Bu Dewi untuk merubah cara anak ini agar tertarik, agar bisa di dalam mempraktekkan bahasa Jepang. Itu sangat bagus sekali, ingin mengadakan perubahan, walaupun mungkin siswa kita itu tentu tidak semuanya dia mempunyai kemampuan yang sama, dan siswa kita itu kan bermacam-macam kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tujuan apa dia masing-masing gitu kan. Jadi itu yang Bu Dewi sampaikan, berarti ingin mengadakan lagi perubahan. Kira-kira menurut Bu Dewi sendiri, selain dari yang disampaikan tadi, apakah ada lagi semacam motivasi yang akan diberikan kepada siswa kita tersebut supaya pembelajaran ini menarik bagi dia, khusus di dalam keterampilan berbicara? Berbicara itu tidak, sekarang zamannya berbicara itu kadang-kadang tidak harus langsung ya Bu ya. Mungkin dengan saya tidak membatasi mereka untuk chat-chatan, mungkin mencari teman di media sosial yang berteman dengan orang Jepang, mungkin seperti itu. Dengan melihat mereka sudah ada teman, saya pernah melihat, saya punya teman Jepang loh sensei, kadang saya pakai bahasa Inggris karena universal ya Bu ya. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang memang berbahasa Jepang ketika saya tahu Bu. Tapi saya nggak menganggap mereka bisa gitu. Jadi saya bisa menilai itu adalah salah satu kompetensi mereka bisa berkomunikasi. Setelah itu Bu, saya juga tidak membatasi produk-produk atau
penilaian saya terhadap siswa gitu. Jadi semua siswa itu memiliki kelebihan dan potensi yang masing-masing. Kalau memang dia mampunya menulis, ya berarti itu kemampuan bahasa Jepangnya dalam menulis. Kalau dia memang mampu berbicara, berarti dia memiliki kemampuan berbicara. Karena saya berasumsi Bu, kalau seandainya berbicara bisa berketerampilan, itu asumsinya pengetahuannya bagus. Ternyata tidak seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi kesimpulannya ingin menerapkan atau wujudkan siswa ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya gitu Ya, alhamdulillah bagus sekali yang Bu Dewi sampaikan. Yang jelas Bu Dewi di dalam pembelajaran atau di dalam dunia pendidikan bisa mengadakan perubahan untuk siswi kita. Mudah-mudahan nanti terwujud anak kita yang bisa menerapkan atau mewujudkan kemampuannya sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Jadi saya sangat senang mendengarkan itu. Mudah-mudahan kita lihat nanti hasilnya bagaimana, dan juga saya akan tanyakan langsung kepada Bu Dewi apakah ada perubahan nanti atau ada mungkin kemungkinan lagi yang akan Bu Dewi terapkan agar siswa kita ini dalam pembelajaran bisa terfokus dan juga menarik pembelajaran apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada perubahan pada siswa kita. Terima kasih Bu Dewi. Saya sangat senang mendengarkan. Mungkin untuk ini sampai di sini dulu. Bu Dewi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Detri, alhamdulillah ya, coachingnya hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya lihat tadi dan saya amati tadi ya Bu ya. Ibu Detri tadi sudah nampak oleh saya, sudah mendengarkan secara aktif coaching dengan masalah yang terjadi, yaitu Ibu sudah mendengarkan aktif dan memberikan dukungan penuh ya Bu ya. Di kali ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya tentang coaching yang Ibu laksanakan tadi. Yang pertama adalah, apakah coaching yang Ibu laksanakan tadi berjalan dengan baik dalam percakapannya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Apakah sudah sesuai dengan cerita? Sudah. Jadi Ya. Sudah ada tujuannya Sudah ada ya. tujuan di sana. Ya. Nah, kemudian sudah ada masalahnya yang disampaikan dan juga ada solusinya bagi dia. ya, jadi ada solusinya. Ya, kemudian sudah berjalan dengan alur cerita ya Bu ya. Ya. Setelah itu Ibu Detri juga memberi tadi nampak oleh saya itu rencana aksi ya Bu ya. Iya. Rencana aksi apa yang dibicarakan oleh coach tadi, disampaikan coach? Dia permasalahannya tadi kan Bu, dia ingin anaknya ini lebih memiliki keterampilan berbicara, Ya. apalagi ini pembelajarannya bahasa, jadi lebih kepada berbicara. Dia ingin merubah cara ini bagaimana agar siswanya itu lebih bisa untuk menerapkan berbicara. Ini mungkin bermacam hal yang akan dia lakukan agar adanya umpan balik dari siswanya tersebut di dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang ini. Ya, sudah bagus tadi ya Bu ya. Ya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki Bu dalam coaching tadi? Yang perlu diperbaiki di dalam coaching tadi, kalau saya lihat ini memang sudah banyak baiknya gitu kan, cuma perlu ditingkatkan lagi agar lebih terjadi lagi fokus di dalam berbicara gitu kan, fokus dengan satu arah. Ya, satu arah ya Bu ya. Sesuai dengan mendengarkan aktif tadi ya Bu ya. Mendengarkan aktif. Ya. Kemudian yang ketiga Ibu, pertanyaannya adalah apakah yang Ibu lakukan ini dalam kondisi mendengarkan aktif tadi? Alhamdulillah. Ya. Berarti Ibu mendukung sekali tadi ya, Iya, yang Bu. akan di solusi yang diberikan oleh si coach tadi ya Bu ya. Ya. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya ke depannya Bu? Yang akan saya lakukan adalah saya sebagai kepala sekolah bagi dia, tentu kan saya lebih memberi motivasi dan lebih mendukung lagi apa kegiatan yang akan dia mengadakan untuk perubahan di dalam dunia pendidikan. Ya, berarti nanti Ibu tetap selalu membimbing ya Bu ya? Iya, insyaallah. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Semoga coaching tadi sudah berjalan dan semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Iya. Nah, baik, terima kasih Bu Detri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.